Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lutfi Faradila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi sistem endokrin. Nah, untuk apa saya menjelaskan ini? Jadi di sini saya merupakan mahasiswa fisioterapi semester 2. Nah, di sini saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan mengenai anatomi karena di sini kebetulan ada tugas dari makul anatomi atau mata kuliah anatomi. Oke, langsung saja nggak usah berlama-lama lagi. Mari kita saksikan video aku mengenai sistem endokrin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem endokrin. Nah, pada manusia, sistem endokrin itu juga memiliki 8 kelenjar yang ada di dalam sistem endokrin. Nah, apa aja sih kelenjar tersebut? Oke, akan aku kasih tahu. Nah, yang pertama, yang terdapat pada nomor 1 itu namanya kelenjar pineal, di mana kelenjar pineal itu bentuknya itu seperti kerucut dan kecil. Kelenjar pineal itu sendiri terletak pada otak. Nah, kelenjar itu beratnya sekitar 150 mg, sedangkan ukuran panjangnya yaitu 5-8 mm. Nah, yang kedua itu namanya kelenjar hipofisis atau pituitary. Kelenjar hipofisis itu sendiri juga sering disebut sebagai master of gland. Nah, di mana kelenjar hipofisis itu memiliki ukuran 1-3 cm panjangnya. Kelenjar hipofisis itu bentuknya kecil dan bulat. Nah, kelenjar hipofisis itu juga terbagi menjadi 3 bagian lagi. Nah, itu yang pertama atau yang nomor 1 itu namanya pars intermedial. Yang nomor 2 itu namanya posterior of lobe pituitary. Yang nomor 3 itu namanya anterior lobe of pituitary. Nah, itu ya kalau kelenjar hipofisis. Kemudian yang nomor 3 itu namanya kelenjar tiroid. Nah, di mana kelenjar tiroid itu sendiri itu terbentuk dari sel-sel yang kemudian nanti membentuk berongga gitu. Jadi kelenjar tiroid itu bentuknya seperti berongga gitu. Nah, kelenjar tiroid itu juga sebagai tempat menempelnya kelenjar paratiroid, di mana kelenjar paratiroid itu ada 4 jumlahnya. Nah, itu nanti menempel di sisi-sisi kelenjar tiroid. Nah, kemudian selanjutnya itu ada kelenjar timus atau kelenjar yang dapat kita temui pada anak-anak yang usianya di bawah 18 tahun. Nah, ketika ada seorang bayi yang baru lahir, maka berat kelenjar timus itu sendiri beratnya yaitu 10 mg. Ketika bayi itu memasuki usia remaja, maka beratnya yaitu 30-40 gram. Nah, ketika orang itu dewasa, maka kelenjar timus itu nanti akan menyusut. Jadi perkembangan kelenjar timus itu mengikuti seiring berjalannya waktu atau bervariasi gitu. Ketika kita kecil, kelenjar timus itu akan tumbuh dan sampai usia kita pubertas atau dewasa. Beratnya itu gram ya, ukuran gram bukan miligram tadi, salah. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada kelenjar adrenal. Nah, kelenjar adrenal itu letaknya ada pada sisi ginjal. Nah, setiap manusia itu memiliki 2 kelenjar adrenal. Karena apa? Karena manusia itu memiliki 2 ginjal. Nah, jadi pada sisi ginjalnya itu ada kelenjar adrenalnya. Nah, kelenjar adrenal itu kalau kalian pengen tahu besarnya yaitu seukuran separuh ibu jari. Nah, ibu jari kan segini ya. Nah, itu separuh ukuran ibu jari gitu. Nah, kemudian selanjutnya itu ada kelenjar pankreas, di mana kelenjar ini itu yang membantu sistem pencernaan pada manusia ya. Nah, kelenjar pankreas ini sendiri itu bentuknya memanjang. Nah, ini panjangnya itu sekitar 15-18 cm. Selanjutnya yaitu ada kelenjar gonad, di mana kelenjar gonad itu terbagi menjadi 2 lagi ya, yaitu yang terdapat pada perempuan dan yang terdapat pada laki-laki. Nah, yaitu yang nomor 7 itu yang terdapat pada perempuan itu terletaknya di ovarium, sedangkan yang nomor 8 itu yang terletak pada laki-laki itu namanya yang terletak di testis. Nah, kelenjar gonad itu merupakan juga kelenjar seksual. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hormon hipotalamus. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hipotalamus. Nah, yang nomor 1 atau yang pertama itu namanya hipotalamus. Yang nomor 2 itu namanya brain. Kemudian yang nomor 3 itu namanya skull. Nah, yang nomor 4 itu namanya anterior lobe of pituitary. Yang nomor 5 itu namanya posterior lobe of pituitary. Sedangkan yang keenam ini
itu namanya bagian releasing hormones. Kemudian yang ketujuh itu namanya portal vein. Yang kedelapan itu namanya hormones. Kemudian yang kesembilan itu ada caterpillar. Yang kesepuluh ada prolactin. Kemudian yang ke-11 ada gonadotropik. Nah, lanjut ya, yang ke-12 di situ ada hormon tiroid. Kemudian turun itu ada ATCH. Kemudian yang nomor 14 di situ ada growth hormone. Nah, kemudian yang 15 itu ada milk production atau untuk memproduksi susu ya. Kemudian yang ke-16 ada gonad, yang ke-17 ada gland tiroid, yang ke-18 ada adrenal, kemudian yang ke-19 atau yang terakhir itu namanya growth. Nah, itu ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.